semua, kami dari kelompok 10. Halo semua, saya Muhammad Anugrah Putra sebagai guru. Halo semua, saya Narina Zoaskia sebagai murid 1. Halo semua, saya Mercy Agustin menjadi murid 2. Halo semua, saya Ahmad Dias Raffi sebagai murid ketiga. Hari ini kira-kira Pak Nurul ngajarin apa ya? Kemarin kan minggu lalu ngajarin sejarah Pancasila. Apa dia bakal nanya-nanya lagi apa enggak ya? Kayaknya bakal ngelanjutin materi kemarin nggak sih? Iya, pasti buat pasti kita ingat apa enggaknya ya nggak? Iya, bisa jadi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke. Sebelum kelas ini dimulai, kita baca doa dulu ya. Silakan dipimpin, Nadine. Yang kencang suara kita teman-teman dengar. Oke Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, lebih baik kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nadine, Hadir Pak. gimana Nadine? Sehat? Sehat Pak. Yes? Hadir Pak. Udah makan siang kamu? Sudah Pak. Oke. Mercy, Hadir Pak. tumben terlambat. Terus Desi ya. Oke. Pertemuan keberapa Sarah? Ada yang tahu nggak? Yang mana pertemuan? Keenam Pak. Nah, minggu kemarin kita udah bahas apa? Sejarah Pancasila, Pak. Sejarah Pancasila. Teman-teman ada yang tahu nggak sih sejarah Pancasila itu apa? Coba, Bapak mau tanya Mercy deh. Sejarah Pancasila itu apa sih menurut Mercy? Sejarah Pancasila ya sejarah sebelum kita merdeka. Terus kayak itu yang terlahir dari putuskan. Sejarahnya itu ya, kalau menurut dia gimana sejarah Pancasila itu? Kalau menurut saya sih sejarah Pancasila itu sejarah dari landasan dasar dari negara kita Pak. Oke, bagus emang betul. Jadi awal mula Pancasila, sejarah Pancasila itu ketika Jepang memberi Indonesia kemerdekaan pada bulan Maret, ya. Saat itu Indonesia memang masih bawa dalam penjajahan Jepang ya. Indonesia dikasih tahu mau akan dikasih kemerdekaan pada sekitar bulan Agustus. Jadi disitulah Indonesia membentuk yang namanya BPUPKI atau Badan. Nah, iya. Pernah ngantuk? Pelan-pelan banget suaranya. Coba apa Desi, apa BPUPKI apa? Oke, ada yang tahu nggak kapan dibentuknya BPUPKI itu? Tanggal berapa? Belum. Tanggal 28. Tanggal berapa ayo? Tanggal 1 Maret tahun 1945. Berarti diawalin sama BPUPKI. Dibentuk BPUPKI 1 Maret 1945. Terus abis BPUPKI dibentuk, ada apa tuh yang dibentuk tuh? Coba sebelum PPKI yang, nah ya, Piagam Jakarta bener Nadine. Tapi yang ngebentuk Piagam Jakarta itu siapa? Soekarno. Iya, Soekarno sama siapa tuh yang rame loh yang ngebentuknya? Muhammad Hatta, Muhammad Yamin. Kumpulan dari mereka tuh apa sih? Kumpulan dari mereka itu namanya? Ada yang tahu nggak? Panitia 9 Pak. Nah, benar Dias. Dibentuk Panitia 9.
Kamu tahu sih. Tahu kan aja. Iya, temen gue tuh kayak gitu. Panitia 9 pastinya berjumlah 9 orang. Ya. Yang berjumlah 9 orang. Ada yang bisa nyebutin? Nah, coba sebutin satu orang. Panitia 9. Boleh lihat HP, boleh lihat Google. Sebutin. Buat searching, Pak. Boleh. Apa aja panitia 9? Sekalian ditulis di sini ya. Dias nih Pak katanya tahu. Oh, Yang mana Dias. tadi nyebutin, Pak? Ya, coba Dias, searching Dias, cari Dias. Panitia 9 itu apa? Bapak. Yang pertama ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, Pak. Soekarno. Kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Muhatta. Yang ketiga ada Mr. A.A. Maramis. Yang keempat ada Abdul Kahar Muzakir. Yang kelima ada Abi Kusno Cokro Sojoso. Yang keenam ada Haji Agus Salim. Yang ketujuh ada Mr. Ahmad Subarjo. Yang kedelapan ada Mr. Muhammad Yamin. Dan yang kesembilan ada KH Wahid Hashim. Oke. Jadi ada 9 orang jumlahnya itu. Terus apa sih yang jadi ciri khas Piagam Jakarta itu? Ketika sila pertama itu belum ketuhanan dan Maha Esa. Di situ tertulis tuh di Piagam Jakarta. Yang tahu coba sebutkan. Itu nggak sih, Pak? Apa sih yang menurut agama saya masing-masing itu? Coba Iya. lebih tepat. Iya kan syariat. Betul Desi. Ciri khasnya sebelum sila pertama diganti. Terus setelah habis panitia sebenarnya ada apa nih? Tadi yang udah disebutin sama teman-teman. Piagam Jakarta. Enggak. Bukan Belum. PPKI. PPKI ya. Ada PPKI. Nah, ini sini Mas. Ada PPKI. Yang dibentuk pada kapan? Ada yang tahu nggak? 18 Agustus. 7 Agustus. Benar, 18 Agustus. Sudah merdeka dong. 7 Agustus. 7 Agustus, coba di searching teman-teman. Boleh Iya, di searching. Pak. Iya. Didirikannya 7 Agustus 1945. Berarti benar ya dia sama Messi. 7 Agustus. Apa sih PPKI itu tugasnya? Setelah dari BPUPKI ini, di PPKI itu apa? Yang ngebedain antara BPUPKI sama PPKI itu? Ada yang tahu nggak? Coba Desi, Nadine, boleh di searching, boleh dibuka catatan kembali minggu kemarin, dilihat lagi. Oh ya Pak, perbedaan BPUPKI dengan PPKI adalah kalau BPUPKI didirikan untuk merumuskan dasar dan untuk mendarat. Kalau PPKI-nya apa? Kalau sementara PPKI-nya dibentuk untuk memfinalisasi kemerdekaan dan membentuk pemerintahan dari awal. Oke, berarti ini yang emang udah mau ini ya, mau udah merumuskan Pancasilanya ya, pas udah mau kemerdekaan. Oke. Terus kalian tahu nggak sih ketika Orde Baru tahun 98 itu Indonesia tuh mengalami apa saja? Ada yang tahu nggak? Krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu tuh apa aja sih? Krisis ekonomi itu yang kayak kenapa pada saat itu Indonesia krisis ekonomi? Bisa tahu nggak penyebabnya itu apa? Kenapa sampai bisa krisis moneter tahun 98 itu? Inflasi rupiah mungkin. Iya, inflasi rupiah betul, yes. Terus apa lagi? Coba kita bisa tulis. Pertama, Krismon 98.
rupiah terjadinya inflasi ya. Dari berapa tuh? Sampai 16 dolar. Dari 6.000 rupiah ke 16.000. Terus yang kedua apa? Selain inflasi yang menyebabkan Indonesia krisis tahun 98. Mungkin menurut saya sudah lamanya Soeharto menjabat sebagai presiden. Berarti penurunannya Soeharto sebagai presiden. Coba teman-teman yang lain jawab dong, masa dia doang? Pada ngantuk ya, ngantuk coba ke toilet cuci muka tuh. Coba Bapak mau tanya Nadine deh. Apa sih krisis 98 itu? Apa aja yang terjadi pada saat itu? Dibuka coba catatannya tuh. Kita yang udah bahas minggu lalu. Desi, mau jawab? Enggak. Mungkin karena ini juga Pak, kebijakan ekonominya Kebijakan lemah. ekonomi yang tidak normal. Terus apa sih yang paling penting dari krisis moneter 98 itu yang menyebabkan Indonesia itu berubah gitu secara total dari Orde Baru ke apa tuh? Kemana tuh? Ada yang bisa tahu nggak? Orde Lama, Orde Baru, reformasi. Terjadinya gerakan reformasi pada negara dan politik. Oke, coba sekarang Bapak mau kasih soal 5 soal aja, ditulis Bapak minta itu. Nah, udah pada siap semuanya? Sudah Pak. Udah. 1. Tuliskan kepanjangan PPKI dan tanggal dibentuknya serta tugasnya. Sudah? Sudah Pak. Nomor 2 sekarang. Kenapa Pancasila dipilih sebagai dasar dan ideologi untuk negara Indonesia? Sudah? Nomor 3, tuliskan kepanjangan BPUPKI serta tugasnya. Sudah? Lanjut nomor 4, tuliskan perkembangan Indonesia saat terjadinya perubahan dari Orde Baru ke era reformasi. Dan apa tambahannya dan apa yang menyebabkan reformasi didirikan? Ya. Sudah mau ujian akhir semester kan? Banyak berlatih ya. Terakhir, setelah Indonesia merdeka, bagaimana peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Sudah? Oke, dikerjakan dulu ya, 10 menit. Banyak Pak, masa 10 menit doang? Mau berapa? 20 menit cukup? Boleh, Coba. boleh. Oke, 20 menit dari sekarang ya. Pak. Oke. Kalian saya mau koreksi ulangan kalian minggu kemarin. Keren.
Udah sampai mana? Nomor berapa? Nomor 3. Latihan lah, udah mau UAS sebentar lagi. Nanti kita UAS berapa soal, Pak? Wah, rahasia itu. Nanti kebijakan sekolah itu kurikulum ya. Bukan kebijakan saya cuma mengajar kalian di sini. Pokoknya kalau mau buat itu tugasnya udah pada tutup ya. Iya dong. Kan nanti kalau misalkan kalian mau remedial. Enggak kan, ada dari tugas ngambilnya. Oke, selesai? Belum Pak. Belum. 5 menit lagi ya. Belum. Ada yang tahu sana tanggal berapa? 16 ya. Oke, saya anggap semua sudah selesai. Sekarang kumpulkan ke depan. Saya periksa. Yuk dikumpulkan nih teman-teman yuk. Mau pulang nggak nih teman-teman? Bentar. Yang udah boleh dikumpulkan ke depan. Boleh diwakilkan oleh Desi, Natalia ke depan buat ngumpulin tugas kamu dan sekalian teman-teman yang lain. Kasih Desi. Kasih Desi. Masih di sini. Oke. Oke, sebelum kelas ini selesai, kita akhirin dengan doa dan hamdalah. Untuk Desi silakan dipimpin membaca doa yang kencang ya suaranya. Keadaan Tuhan mari kita menutupi pelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan alhamdulillah. Ada ya, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Ya, Pak.